Di antara hijaunya hutan dan aliran sungai yang menenangkan, terdapat sebuah tempat yang kaya akan sejarah. Inilah Cikampek, sebuah kota yang menyimpan cerita tentang asal-usulnya. Seorang kakek tua dengan janggut putih, duduk di beranda rumah tradisional, dikelilingi anak-anak yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengarkan anak-anakku, sebuah cerita yang telah diwariskan dari generasi ke generasi konon. Pada zaman dahulu, Cikampek adalah sebuah desa kecil yang terletak di tepi sungai, ucap si kakek. Penduduk desa yang bekerja di ladang, menanam padi, dan berkumpul di sekitar api unggun, sambil bercanda dan tersenyum. Di desa itu, hidup masyarakat yang sederhana, mereka bercocok tanam, berburu, dan saling membantu. Kebersamaan adalah inti dari kehidupan mereka, ucap si kakek kepada anak kecil itu. Tradisi dan kebudayaan. Tradisi dan budaya mereka sangat kaya. Setiap tahun, mereka mengadakan festival untuk merayakan hasil panen dan menjaga kebersamaan. Musik dan tarian menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Pada malam hari, suasana mencekam dengan bayangan makhluk halus di antara pepohonan, suara angin yang mengguncang cabang-cabang. Namun, kehidupan damai mereka terganggu oleh makhluk halus yang sering mengganggu malam mereka. Suara aneh dan bayangan misterius membuat desa itu diliputi ketakutan, ucap si kakek berjanggut putih. Penduduk desa berkumpul di bawah pohon besar. Wajah-wajah mereka penuh harapan dan cemas. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus bersatu untuk mencari cara mengatasi makhluk halus ini, ucap pemuda dengan suara penuh semangat. Betul, kita harus mencari cara untuk mengusir mereka agar desa kita kembali aman, ucap si kakek tua itu. Mereka memutuskan untuk berangkat ke dalam hutan, mencari orang bijak yang mungkin memiliki jawaban. Dengan harapan yang tinggi, mereka meninggalkan desa yang mereka cintai. Di tengah perjalanan, mereka menghadapi banyak tantangan. Hutan yang lebat membuat mereka kehilangan arah, dan suara-suara misterius membuat hati mereka bergetar. Apakah kita akan menemukan orang bijak itu, kakek? Aku merasa kita bisa, ucap Nina kepada si kakek. Seorang orang bijak dengan jubah panjang, duduk di tengah hutan, dikelilingi cahaya magis dan hewan-hewan hutan yang tenang. Anak-anak, kalian harus membawa persembahan ke sungai agar makhluk halus itu tenang. Hanya dengan ketulusan hati, kalian bisa mengusir mereka, ucap orang bijak itu. Penduduk desa mengumpulkan bahan-bahan untuk persembahan, menyiapkan makanan dan bunga di tengah kampung. Kita harus ikhlas dan penuh rasa syukur, mari kita siapkan dengan sepenuh hati, ucap si kakek. Rakyat desa dengan penuh harapan meletakkan persembahan di tepi sungai. Mereka berdoa agar makhluk halus itu pergi dan meninggalkan desa mereka. Namun, saat malam tiba, makhluk halus itu muncul, mengamati persembahan dengan mata yang tajam. Suara mereka menggelegar, mengguncang suasana malam. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Biarkan kami hidup damai tanpa gangguan makhluk halus, ucap Nina. Dari arah sungai,
Cahaya terang muncul, makhluk halus itu mulai mundur, seolah merasakan ketulusan dari persembahan yang diberikan. Setelah melakukan persembahan, makhluk halus itu pergi, dan desa pun kembali damai. Mereka merayakan keberhasilan dengan penuh sukacita. Dari desa kecil itu, tumbuhlah Cikampek, menjadi pusat perdagangan dan budaya, keberanian dan persatuan rakyatnya membawa berkat bagi semua. Penduduk desa mengadakan festival, menampilkan tarian tradisional, makanan lezat, dan keceriaan anak-anak. Kita telah berjuang untuk kota Cikampek ini. Mari kita terus jaga kebersamaan dan kekayaan budaya kita. Ucap pemuda berbaju merah itu. Setiap tahun, rakyat Cikampek merayakan festival untuk mengenang perjuangan mereka, kebudayaan, dan tradisi tetap dilestarikan untuk generasi mendatang. Dalam perkembangannya, Cikampek menghadapi tantangan baru, perubahan zaman.